Selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan sudah berkati kita. Dan kita yakin sepanjang minggu ke depan tetap diberkati Tuhan. Tetap dipelihara Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Beri kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya mengundang dengan hormat hambanya Bapak Gunadi memimpin kita di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdiri untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang sepekan ini, dan pada hari ini kami dapat kembali beribadah kepada Engkau. Kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengurapi ibadah kami ini ya Tuhan. Sebelumnya kami juga minta agar ampuni kami kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan. Kuduskan kami, dan biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mengundang Roh Kudus untuk memenuhi seluruh ruangan ini dengan hadirat-Mu. Lawat dan penuhilah jemaat-jemaat juga ya Tuhan, lawat juga para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, WL, singer, pemusik, pemain tamborin, multimedia, juga soundman, usher, terlebih juga hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Pendeta Emmanuel Gatot. Kiranya ya Tuhan, firman yang disampaikan ini dapat menegur, menasehati kami, membuat kami lebih mengerti akan rencana-rencana-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat, yang lemah dikuatkan, yang terikat dengan masalah dilepaskan. Dan biarlah kami juga dapat memperoleh breakthrough di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu disilakan kembali duduk. Mari buka hati saudara. Kita masuk menyembah Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Kita masuk hadirat-Nya sampai kita dapatkan damai sejahtera Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan.
masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, bela kasih dari surga itu mengalir di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Keagungan. Sungguh-sungguh katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku. Saya undang sidang jemaat, mari kita berdiri, kita sembah Dia. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sedang jemaat katakan, Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku hanya Ku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau. Jemaat saja. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari kita angkat tangan kita, sembah Dia. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan, keinginan dalam hidupku
kemuliaan buat Allah kita. Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami agungkan, kami muliakan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sanggup memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Haleluya, haleluya, glory. Ya Rana Patakalase, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Dia layak diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih. Dia layak ditinggikan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Dia yang layak diagungkan. Saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, kasih dari surga itu mengalir, memenuhi hati kita, penuh dengan kedamaian. Amin. Penuh dengan kedamaian. Mulai tengok kanan kiri, kasih senyum. Biar damai itu mengalir di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kita bangga punya Allah. Kita bangga punya Allah yang hidup. Yuk kita semangat memuji Tuhan. Musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu.
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Oh, Allah Tuhanku, kerajaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Ini keyakinan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu depan di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Biar musik memuji Tuhan. Kita bangga punya Allah yang hidup. Dia kebanggaan kita, dia kekuatan kita. Jangan pernah goyah, jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah. Lebih semangat lagi. Oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindungan, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kita semua umat yang dipilih, orang yang dipilih yang pasti dispesialkan oleh Tuhan. Amin. Untuk itu berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Dengan pujian, dengan penyembahan dari hatimu untuk Tuhan. Bersama. Ya, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya katakan, saya dipilih, saya dipilih. Haleluya, saya dipilih, yes, jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Coba dia, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan
dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi buahnya. Kita dipilih dan dikuduskan, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pujian kami ini menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Sidang jemaat dengan tetap tenang, silakan kembali duduk. Saya mengajak, mari kita satukan hati. Di tengah pergumulan, di tengah perjuangan hidup, hanya Yesus satu-satunya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nyanyikan dengan segenap hatimu, ungkapkan kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Saya undang kita semua berkenan bangkit berdiri. Di Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Jemaat, nyanyikan dengan segenap hati. Sekali. Amin. Bapak, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi. Pengakuan kami, Engkau selamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sungguh-sungguh lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini bahkan dari beberapa tahun yang lalu kami sudah mengenal, kami sudah menerima, percaya, beriman kepada Engkau, Tuhan yang kami kenal, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
suatu pengalaman yang begitu indah, yang tidak pernah dapat kami lupakan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dengan dunia ini Tuhan, baik itu suka, baik itu duka, baik itu hal yang baik dan hal yang paling buruk sekalipun, iman kami tetap kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan meninggalkan Engkau, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Lebih lagi, supaya kami semakin mengenal Engkau. Supaya iman kami semakin bertumbuh. Supaya iman kami semakin kuat. Kasih kami semakin bertambah-tambah. Dan pengharapan kami selalu ada kepada Engkau ya Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ini minggu kelima di bulan ini dan memang ya dalam tahun ini atau mulai tahun ini setiap minggu kelima saya akan khotbah di minggu kelima dan gabungan. Jadi sekolah minggu, kelas besar, teens, youth dan juga umum digabung. Dan setelah ya 3 minggu maaf saya tidak bisa hadir karena minggu kedua hari Minggu itu saya menemani Pak Sugeng ke Surabaya, ada acara di sana, Pak Sugeng ada undangan. Minggu ketiganya saya agak mendadak diminta untuk khotbah di sebuah gereja yang ya boleh dibilang gereja besar karena banyak cabangnya, dan gereja itu sudah terbuka untuk pengajaran tentang fathering, di mana saya sebagai tim ya kegerakan BSK Bapak Sepanjang Kehidupan di bawah Departemen Keluarga, ya saya diutus ke sana. Terus minggu kemarin ya memang saya memberikan dalam sebulan sekali untuk saya khotbah di gereja lain atau di luar. Saya berkhotbah di GBI Sunter. Biasanya saya pagi datang dulu. Lalu kemudian 9:30 saya baru jalan. Tapi dadakan juga hari Selasanya saya tiba-tiba di WA sama seorang gembala dari sinode lain bahkan. Beliau bilang, "Pak, mengingatkan Bapak hari Minggu ini ada khotbah di gereja kami." Hah, perasaan gak pernah ini. Memang saya waktu bulan April khotbah di sana. Tapi gak ada janjian gitu kan. Tapi karena jam 8 ya saya okein. Jadi jam 8 saya ke sana terus langsung saya ke Sunter. Dan hari ini saya kembali beribadah di gereja. Kangen sih. Bapak Ibu kangen gak saya? Tadi kok Acung bilang, wah kangen juga nih. Sama kok gitu. Ya. Cukup terharu sih. Nah, dalam bulan ini kita ada satu perayaan Pentakosta, ya, memperingati merayakan turunnya Roh Kudus, yaitu pribadi Allah sendiri. Dan dari khotbah-khotbah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, saya belum mendengar ya, mendapati ada hamba Tuhan yang atau pengkhotbah di sini yang khotbah tentang spesifik tentang Pentakosta. Makanya hari ini saya akan berkhotbah dengan tema Pentakosta, ya, momentum tema Pentakosta dengan tema spiritual breakthrough, yang artinya terobosan dalam kerohanian. Tapi bukan hanya berbicara kerohanian, karena spiritual itu berbicara mengenai segala sesuatu di mana seorang pribadi manusia terhubung dengan Sang Pencipta. Baik pikiran, perasaan, kehendak yang terhubung dengan Pencipta itu adalah spiritual. Jadi spiritual breakthrough itu adalah terobosan hubungan antara pribadi dengan Sang Pencipta. Nah, kita buka firman Tuhannya dari Kisah Rasul 2 ayat yang pertama sampai
Kita nanti, ini cukup panjang firman-Nya, jadi saya agak potong. Ayat pertama sampai 22, cukup panjang, jadi kita baca bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudari ayat kedua dan selanjutnya sampai ayat yang ke-22. Nanti kita lompat ayat 37 sampai 40. Ayat 37 sampai 40 saya aja yang nanti yang akan membacakan. Judul perikopnya adalah Pentakosta. Jadi bukan Pantekosta, tapi Pentakosta. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Baik, jadi kita sudah membaca panjang kisah kejadian nyata. Ini sejarah, ini bukan cerita, bukan dongeng, bukan perumpamaan. Tapi kisah yang benar-benar terjadi kurang lebih 2018 tahun yang lalu kalau nggak salah. Pokoknya 2000 tahun yang lalu. Itu terjadi. Dan Pentakosta yang hari ini kita peringati, itu adalah Pentakosta menurut Kristen. Yaitu Pentakosta di mana Roh Kudus turun atau dicurahkan. Atau Roh Kudus memenuhi setiap orang-orang percaya pada waktu itu. Tapi sejarah, nah kita mau belajar mengenai sejarahnya. Boleh slide saya ditampilkan? Pasti boleh lah, masa gak boleh sih? Ya kan? Kadang-kadang kita bicara begitu ya, kalau boleh jujur,
Ya harus jujur lah, masa nggak jujur sih gitu kan. Bisa ya, saya katakan bisa. Jadi konteks Pentakosta pada masa itu ya, yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi tentunya adalah dikenal sebagai Shavuot, memperingati pemberian Taurat yang kemudian menjadi 5 kitab pertama dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama. Kepada Musa di Gunung Sinai. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah Paskah. Nah, kemudian Shavuot juga merupakan hari raya panen, menandai akhir dari musim panen, musim semi. Jadi Pentakosta yang dirayakan pada waktu itu bukan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus peristiwa yang lain dari perayaan hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu memperingati turunnya Taurat atau turunnya yang kita kenal 10 perintah Allah dalam bentuk roh batu yang kemudian oleh Musa diterjemahkan dalam 5 kitab yang disebut dengan Pentatek. Ya. Itu ada dalam Perjanjian Lama dan juga Pentakosta waktu itu juga dibarengi dengan peringatan panen raya gandum. Dan artinya mengakhiri musim panen gandum waktu itu. Dan setiap Pentakosta semua orang Yahudi yang Yahudi, baik itu Yahudi asli maupun Yahudi keturunan, bahkan juga orang-orang di luar Yahudi, bangsa-bangsa lain, tapi yang mereka sudah menganut agama Yahudi yang disebut dengan proselit atau proselit di situ. Ini bukan obat ya. Jadi orang-orang di luar Yahudi, bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dinamakan proselit. Dan mereka semua kumpul di mana? Di Yerusalem, ibu kota sekaligus pusat dari agama Yahudi karena Bait Allah ada di situ. Dan setiap tahun mereka harus datang dari berbagai daerah seperti saat ini kalau Lebaran kan semua orang pulang kampung kan, tapi pulang kampungnya ke daerah masing-masing. Kalau ini semua orang pulang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta itu. Nah, dalam perayaan itu, ya, selanjutnya mereka semua makan minum yang manis-manis. Semua yang manis. Ya, bukan teh botol sosro ya. Kan bukan yang manis dengan teh botol sosro. Jadi mereka ada roti namanya roti kismis. Roti kismis itu manis. Di sini ada yang pernah makan roti kismis? Pokoknya rotinya manis. Sudah rotinya manis, kemudian mereka juga menyediakan madu. Ya, roti manis ini, roti kismis yang manis dicelupkan di madu, lalu mereka makan. Jadi manis tambah manis. Yang berikutnya adalah mereka juga minum itu madunya. Mereka minum. Lalu mereka juga menyiapkan buah-buahan yang manis. Yang pasti terong nggak ada. Yang pasti pare nggak ada. Karena pahit, ya, hambar. Semua yang manis mereka siapin. Dan mereka menyiapkan satu minuman lagi, yaitu apa? Anggur perasan yang manis. Jadi mereka hari itu semua makan yang manis-manis. Boleh nih Pak Andre kita adakan nih. Ibadah terus kita habis itu makan minum yang manis-manis gitu kan. Habis itu periksa darah gulanya naik semua gitu. Nah, ini kebiasaan yang terjadi di bangsa Yahudi pada waktu itu. Mungkin sampai hari ini juga. Karena saya belum pernah ke Israel jadi belum melihat secara langsung. Nah, terus kemudian fenomena yang terjadi begini. Karena pada waktu itu Yahudi atau Israel sedang dijajah oleh Roma. Jadi ada pengaruh dari budaya Roma. Yaitu apa? Anggur yang tersedia yang biasanya selama berabad-abad itu adalah anggur perasan. Artinya jus anggur yang tidak mengandung alkohol, yang segar. Anggur diperas. Anggur pilihan yang manis diperas, kemudian sarinya yang diminum. Nah, makanya begini.
di kalangan orang Kristen suka ada ngomong gini, Tuhan Yesus kan minum wine, Tuhan Yesus kan minum beralkohol. Tidak, Tuhan Yesus pada waktu perjamuan malam dengan para murid setiap kali minum anggur, itu anggurnya bukan anggur yang beralkohol, bukan anggur yang difermentasikan, tapi anggur perasan yang segar, yang tidak mengandung alkohol. Makanya jangan cari-cari alasan untuk minum alkohol, karena Tuhan Yesus minum alkohol juga, katanya gitu. Tidak. Karena orang Yahudi sangat ketat. Bahkan seorang nazir Allah seperti Simson, itu bukan hanya gak boleh minum wine, anggur yang beralkohol. Bahkan makan anggur, buah anggur pun gak boleh. Bahkan makan semua yang ada dalam pohon anggur gak boleh. Batangnya, terus kemudian daunnya, apapun gak boleh. Untuk menghindari. Jadi mereka ketat. Cuman kita salah kaprah. Akhirnya kita minum wine yang beralkohol dengan alasan sama seperti Tuhan Yesus. Terus kemudian ada ayat mengatakan sedikit anggur baik untuk kesehatan gitu kan, baik untuk pencernaan. Lalu minum anggur, dan itu sudah saya lakukan sebetulnya. Dulu saya sebelum makan selalu minum 1 sloki itu Amer, anggur merah. Buat kesehatan katanya. Terus kemudian ada lagi alasan begini, Pak, yang penting gak mabok, yang dosa itu maboknya Pak. Minum alkoholnya gak dosa Pak, tapi kalau mabok itu dosa. Orang mabuk itu nggak sadar. Nah, terus kemudian jadi akhirnya sebagian, nggak tahu sebagian besar atau sebagian kecil, orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu setelah mereka makan roti yang manis, minum mungkin bukan minum ya, tapi nyendok kali ya. Madu yang manis, makan buah-buah yang manis, diakhiri dengan mereka minum anggur, dan anggurnya berubah dari anggur yang perasan, jus anggur, jadi anggur fermentasi, anggur yang beralkohol. Dan mereka lakukan itu sore menjelang malam setelah perayaan dan setelah ibadah. Jadi kebiasaan mereka setelah mereka perayaan ibadah, mereka makan dan minum yang manis-manis dan akhirnya minum anggur. Dan anggur yang perasan dirubah jadi anggur fermentasi. Dan akhirnya mereka pada mabok anggur. Nah, kemudian bahkan begini, fenomena terjadi, belum. Fenomena terjadi begini. Orang-orang Yahudi yang pergi ke negeri-negeri lain, ya, waktu mereka pulang, mereka bawa anggur atau wine. Dari mana? Dari negeri yang mereka tinggal selama ini. Untuk apa? Mereka mau mempertontonkan status mereka, kesuksesan mereka, keberhasilan mereka di negeri orang. Jadi mereka merantau, mereka bekerja. Waktu perayaan ini mereka datang bawa anggur, wine yang mahal-mahal. Untuk menunjukkan kepada orang-orang di negaranya, di kotanya, di bangsanya bahwa saya sukses, saya berhasil. Ini buktinya, saya bawa wine yang harganya mahal. Dan pasti beralkohol. Nah itu kan sama kayak orang-orang yang pulang kampung kan. Nyewa mobil, nyewa motor, beli mas-masan segala macam. Begitu selesai pulang jual lagi di Jakarta gitu kan. Hanya untuk menunjukkan gitu. Nah seringkali kita seperti itu gak? Mau menunjukkan status dengan apa? Ya dengan barang-barang, benda-benda. Ini loh saya sukses. Kemarin saya baru ngobrol dengan beberapa pengusaha. Itu salah satu ngomong begini, Pak, kan saya pendeta. Wah mereka banyak ngomong deh, akhirnya banyak curhat. Gimana Pak menurut Bapak dengan pendeta-pendeta yang suka flexing Pak? Yang jamnya mahal, mobilnya mahal, bajunya mahal. Udah gitu mereka videonya main golf, naik pesawat first class segala macam gini. Menurut Bapak bagaimana? Mereka nggak salah, saya bilang gitu. Nggak salah Pak gitu kan? Iya nggak salah dengan keyakinan mereka. Kenapa? Karena mereka meyakini jadi Kristen, jadi pendeta, apalagi hamba Tuhan harus kaya, harus sukses. Itu keyakinan mereka. Tapi tidak ada dalam Alkitab saya bilang gitu. Itu kesalahan mereka. Jadi mereka meyakini sendiri apa yang mereka yakini gitu loh. Alkitab berkata cukupkan dirimu dengan apa yang ada
padamu. Cukupan hidup apa ya? Ya cukup, hidup cukup, bukan berlebihan. Nah, tapi saya nggak mau bahas hal itu ya hari ini. Nah, jadi ada kebiasaan baru, ada budaya baru, yaitu apa? Setelah mereka merayakan, mereka beribadah, mereka sore ke malam, mereka minum anggur yang beralkohol dan akhirnya mereka pada mabuk. Makanya tidak heran ya. Boleh next. Ayat 13 sampai 15. Itu dikatakan begini tadi. Tetapi gini. Mereka semua, ini artinya orang-orang yang datang. Waktu itu mereka datang, tahu-tahu tiba-tiba ya, itu Roh Kudus dicurahkan dan semua murid penuh dengan Roh Kudus, lalu murid-murid mulai berkata-kata, berbicara dengan satu bahasa, tetapi bisa dimengerti oleh semua orang yang datang dari berbagai bangsa, berbagai negeri, berbagai bahasa. Dan ini pembalikan dari peristiwa Menara Babel. Ketika Tuhan mencerai-beraikan orang-orang yang membangun Menara Babel dengan apa? Bahasa yang dikacau balaukan. Tapi hari itu semua bahasa mereka ngerti dengan satu kata, satu bahasa. Dan sebagian orang yang saleh, memang orang-orang yang saleh, artinya saleh itu belum benar ya. Saleh itu mereka berusaha untuk hidup benar. Jadi orang-orang agama Yahudi, orang Yahudi pada itu banyak yang juga berusaha untuk hidup benar dengan apa? Menaati yang namanya Taurat. Seperti itu. Tapi fenomena terjadi, ayat 13 begini, tetapi orang lain. Artinya ada sebagian orang dari orang-orang yang tercengang berkata begini, mereka sedang mabuk anggur. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi sebagian orang berkata mereka sedang mabuk. Makanya Petrus maju dan berkata gini, kami ini tidak mabuk karena hari baru pukul 9 pagi. Kenapa? Karena kebiasaannya mabuk itu sore. Itu maksudnya kenapa Petrus berkata mereka ini tidak mabuk karena hari baru pukul 9 pagi. Banyak sebagian orang berpikir begini, oh berarti kalau sore ke malam boleh dong mabuk. Kan Petrus bilang mereka tidak mabuk karena hari baru pukul 9 pagi. Lah kalau udah sore boleh dong mabuk? Tidak. Maksud Petrus begini, mereka semua gak mabuk dan gak akan mabuk. Karena biasanya kalian yang mabuk itu sore ke malam. Di situ. Makanya biasa gitu ya, orang nongkrong mabuknya sore ke malam kan. Tengah malam juga kan. Seperti itu maksud dari perkataan Petrus. Nah, saya mendapati ada 4 tipe manusia pada waktu itu. Yang pertama adalah para murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka berubah. Langsung berubah. Dengan apa? Yang tadinya pertama mereka takut. Mereka ketakutan karena Yesus sudah pergi naik ke surga. Tapi Yesus memberikan janji. Kamu tunggu nanti akan ada penolong yang lain. Pribadi yang lain. Yang akan menyertai kamu. Setelah aku pergi. Lalu dengan campur aduk perasaan, pikiran. Ada ketakutan, ada pengharapan, pengharapan. Mereka menunggu-nunggu. Waktu Roh Kudus turun atas mereka dan memenuhi mereka. Artinya Roh Kudus turun dari surga turun ke bawah. Memenuhi artinya menguasai para murid. Lalu para murid punya keberanian. Untuk apa? Mereka bersaksi semua. Apa sih yang mereka ucapkan? Mereka bersaksi tentang Kristus. Itu otomatis langsung. Dan luar biasanya lagi, Petrus berkhotbah. Yang tadinya Petrus menyangkal, yang tadinya Petrus jarang bicara hal-hal yang rohani, tiba-tiba dia bisa berkhotbah dengan sangat baik. Secara homiletik,
secara hermeneutik, eksegese dan segala macam. Itu khotbah yang bagus. Dan dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai khotbahnya. Sehingga 3.000 orang bertobat. Pertanyaannya, banyak orang Kristen bilang begini, Petrus tiba-tiba jadi pinter. Petrus yang bodoh, yang gak ngerti Alkitab, tiba-tiba jadi pinter. Karena kemasukan Roh Kudus. Makanya banyak orang begini, kalau khotbah gak usah belajar. Doa aja. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan apa yang harus dikatakan, diucapkan. Tidak. Petrus itu dan para murid 3,5 tahun mereka ikut Tuhan. Yesus ngapain? Mereka belajar jadi tukang kayu? Enggak. Yesus tidak mengajarkan mereka para murid menjadi tukang kayu. Tapi setiap hari selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Artinya apa? Petrus sudah pernah belajar firman Tuhan. Petrus sudah pernah mengikuti pendalaman Alkitab. 3,5 tahun. Akhirnya apa? Apa yang pernah Petrus pelajari, yang pernah dia baca, dia dengar, Roh Kudus ingatkan kepada dia untuk mengkhotbahkan. Jadi Tuhan tidak begini, sim salabim apra kadabra jadi. Ada kalanya seperti itu. Tapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk berproses. Jadi Petrus sebelumnya sudah pernah mendengar. Kan Tuhan Yesus kalau ngajar kan suka mengutip perjanjian lama kan. Maka Petrus tahu. Dan setidaknya Petrus pasti pernah baca juga kitab-kitab Taurat, kitab para nabi. Karena dia orang Yahudi, dia orang Israel asli. Jadi Petrus tidak tiba-tiba pintar. Artinya apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tetap harus baca firman Tuhan setiap hari. Membaca, merenungkan, mempelajari. Roh Kudus yang akan mengingatkan ketika kita menghadapi masalah. Tahu-tahu kita diingatkan, ada firman Tuhan berkata, jangan takut. Ada firman berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak lebih berat daripada yang bisa kamu tanggung. Nah di situ. Nah kalau gak pernah baca Alkitab, baca firman Tuhan, gak pernah dengerin, terus apa yang mau diingatin sama Roh Kudus? Begitu kita ada masalah, kalau orang yang biasa baca Alkitab, karena masalahnya kemudian ya mungkin agak-agak galau, sehingga dia langsung berdoa, Roh Kudus ingetin, oh iya ya ada firman Tuhan berkata begini ya. Tapi kalau orang gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah dengar firman Tuhan, ketika ada masalah doa, Roh Kudus ingetinnya apa? Makanya baca Alkitab. Nah jadi yang pertama adalah para murid yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan mereka mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Yang berikutnya adalah orang-orang ya, mereka yang menangkap perkara rohani. Itu apa? Orang-orang saleh dari golongan agama Yahudi. Yang mereka mencari kebenaran. Mereka punya kerinduan, punya keinginan untuk mencari kebenaran. Dan mereka belajar kitab-kitab para nabi, mereka belajar Taurat. Mereka mempelajari semua apa yang disampaikan oleh para rabi yang adalah guru pada waktu itu. Karena mereka mencari kebenaran, mereka haus akan kebenaran. Dan akibatnya apa? Akibatnya ketika peristiwa Roh Kudus turun dicurahkan dan para murid penuh dengan Roh Kudus, mereka bisa menangkap suatu perkara rohani. Dan ketika Petrus berkhotbah, maka mereka terbuka pikiran dan mereka bertobat hari itu. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Karena mereka mencari kebenaran. Kan firman Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kalau kita gak mencari, kita gak mengetuk, kita gak akan dapat dan kita gak akan dibukain pintunya. Jadi Tuhan tahu mana orang yang rindu, yang kepengen, dan yang tidak. Buat orang yang rindu, yang kepengen, mencari kebenaran, maka Tuhan akan memberikan kebenaran itu. Menemukan, orang itu bisa menemukan kebenaran. Dan pintu akan dibuka buat orang itu, supaya orang itu bisa masuk. Tapi orang yang tidak mencari kebenaran,
Mereka yang hidup dengan diri sendiri gak akan pernah bertemu kebenaran dan pintu gak akan pernah terbuka buat mereka. Dengarkan baik-baik. Kemudian ada sebagian orang yang tadi itu bilang, mereka lagi mabuk. Tahu gak saudara, sebagian orang ini yang berkata mereka sedang mabuk. Mereka ini adalah orang-orang yang suka mabuk itu. Karena kan sebagian mereka menangkap perkara rohani. Tapi siapa yang berkata, mereka mabuk. Biasanya nih, orang yang melakukan sesuatu, dia juga akan berbicara hal itu. Apa yang ada dalam hati, pikiran seseorang, itu akan keluar lewat ucapannya, lewat perbuatannya. Gak bisa disangkali. Kalau hati orang itu baik, hati orang itu lemah lembut, hati orang itu sabar, maka yang keluar dari mulutnya, sikap, kelakuannya adalah yang baik, yang sabar, yang sopan. Tapi kalau hati orang itu pahit, orang itu penuh dengan kekecewaan, orang itu penuh dengan kemarahan, orang itu penuh dengan dendam, orang itu penuh dengan kepahitan, maka yang keluar dari mulutnya dan kelakuannya adalah hal yang jahat juga, yang pahit. Dan itu adalah orang-orang yang menyebut para murid mabuk karena mereka yang suka mabuk. Jadi mereka berpikir dari pikiran mereka. Yang apa? Yang itu tadi, suka melakukan kejahatan. Kemarin hari Jumat kami semua pengerja mengadakan meeting dan saya menyampaikan 2 pembekalan. Salah satunya adalah mengenai how to be a valuable person, ya. Bagaimana menjadi pribadi yang bernilai, bahkan bernilai tinggi. Salah satunya atau dimulai dengan apa? Perubahan mindset. Perubahan pola pikir, perubahan paradigma. Karena kalau orang pola pikirnya, paradigmanya salah, maka yang dilakukan adalah salah. Karena kita sebagai manusia digerakkan oleh pikiran kita. Kemarin saya ketemu dengan rapat, satunya dengan Pak Dwijo. Pak Dwijo menyampaikan pembekalan mengenai otak manusia. Saya dapat, wow, otak manusia itu yang paling utama dalam hidup manusia. Jadi otak manusia begitu amat sangat penting. Dan dikatakan begini, tubuh manusia memang diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Ada keinginan. Salah satunya ya, ada keinginan, ada hasrat, ada nafsu yang harus dipenuhi. Memang Tuhan sudah ciptakan demikian. Sifat dasar manusia yang ada dalam makhluk hidup lainnya. Yang pertama apa? Keinginan nafsu untuk makan dan minum. Siapa di sini yang tidak lagi punya nafsu makan, nafsu minum? Harus nggak kita makan, kita minum? Yang kedua, nafsu seks. Tapi Tuhan beri yang namanya lembaga pernikahan, perkawinan. Makanya Paulus pernah berkata begini, adalah lebih baik kalau orang itu hidup sendiri. Tetapi kalau memang tidak tahan bertarak atau untuk mengantisipasi bahaya percabulan, ya nikah aja. Yang kemudian yang ketiga adalah hasrat, keinginan untuk apa? Mempertahankan diri. Binatang, anjing kalau dipiara, di luar dia nggak galak, tapi di rumah dia bisa galak. Apalagi ketika orang luar masuk ke dalam rumahnya, karena dia mempertahankan areanya, mempertahankan dirinya. Terus kemudian, pertanyaan begini, saat ini coba renungkan Bapak Ibu, kita ada di tipe manusia yang seperti apa? Satu yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus dan hidupnya berubah, pola pikirnya berubah, kata-katanya juga berubah.
sikapnya, tingkah lakunya berubah. Atau kita seperti orang-orang yang mereka mencari kebenaran, mereka belum menemukan kebenaran. Tapi hari ini menemukan kebenaran. Kenapa? Karena memang punya kerinduan untuk mendapatkan kebenaran. Atau yang ketiga, seperti orang-orang yang mencemooh. Mereka yang hidupnya gak benar, mereka yang mabok-mabokan itu. Sehingga apa? Mereka tidak pernah bisa menangkap perkara rohani. Dan sepertinya mereka bukan masuk bilangan 3.000 orang yang bertobat. 3.000 orang yang bertobat adalah mereka yang saleh. Yang tadi dicatat oleh firman Tuhan. Mereka yang saleh. Yang mencari kebenaran. Dan akhirnya mereka menemukan kebenaran. Atau, Pak, saya gak ketiga-tiganya, Pak. Saya belum benar hidupnya. Saya juga belum mencari kebenaran. Tapi saya juga, bukan tukang mabok gitu kan. Bukan penjahat gitu. Atau, tapi hari ini saya Kristen, Pak. Oh, itu ada dalam golongan yang keempat. Yaitu apa? Seperti para murid ketika mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu apa? Mereka ikut Yesus. Mereka mendengar pengajaran dari Yesus. Tapi pola pikir mereka belum berubah. Selama 3,5 tahun sekalipun mereka setiap hari dengar pengajaran. Mereka setiap hari dengar Tuhan Yesus bicara, mengajar, menasehati, menegur. Tapi gak pernah berubah. Kenapa? Karena memang belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi banyak orang Kristen yang sering kali, mungkin tiap hari baca firman. Mungkin sering kali dengar firman Tuhan. Tapi hidupnya gak berubah-berubah. Kenapa? Karena memang mereka punya pola pikir yang salah. Waktu itu para murid tidak bisa menangkap pengajaran Yesus. Kenapa? Karena para murid punya pola pikir bahwa Yesus adalah Mesias secara politik. Akan jadi raja dan mereka akan memerintah. Jadi pejabat bersama Yesus. Jadi mereka punya motivasi yang lain. Motivasi yang salah ketika mengikuti Yesus. Makanya mereka tidak menemukan kebenaran itu. Tetapi puji Tuhan. Tuhan tidak membuang. Tuhan Yesus tidak pernah membuang para murid. Hanya satu murid yang terbuang. Bukan dibuang. Jadi bagaimanapun kita, ketika kita sudah percaya saja, Tuhan sudah memelihara kita sebetulnya. Sekalipun kita sudah masih gak benar hidupnya, tapi Tuhan masih memelihara kita. Sampai suatu hari harusnya kita menemukan kebenaran itu dan kita diubahkan oleh kebenaran itu. Amin. Sampai kapan kita gak berubah-berubah? Next, makna dari Pentakosta Kristen. Ya. Saya bicara Pentakosta Kristen, bukan Pentakosta Yahudi. Kita tinggalkan Pentakosta Yahudi. Yang pertama adalah, dahulu Tuhan menurunkan Taurat dalam loh batu. Ingat, Pentakosta waktu itu memperingati turunnya 10 perintah Allah dalam loh batu yang diterima oleh Musa. Jadi, turunnya Taurat dalam loh batu kepada manusia. Tetapi Pentakosta sekarang yang kita peringati adalah Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, turun atas manusia. Bahkan tinggal di dalam hidup manusia. Seperti yang dibuatkan dalam kitab Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Maka aku akan berikan kepadamu roh yang baru, hati yang baru. Supaya engkau mengenal perintah-perintahku. Jadi Pentakosta yang kita peringati sekarang itu beda. Kita memperingati turunnya Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri kepada manusia. Kalau dulu mereka peringati turunnya perintah Allah dalam bentuk loh batu. Itu makna yang pertama dari Pentakosta secara Kristen. Yaitu apa? Supaya manusia dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengalami hidup yang baru sesuai firman Tuhan. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, harusnya kita lebih mudah, lebih gampang untuk mengerti tentang firman Tuhan. Lebih mudah, lebih gampang untuk apa? Lebih mengenal Allah, pribadi Allah. Kenapa?
Karena Roh Allah sendiri yang tinggal dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang yang mengaku sudah kepenuhan Roh Kudus, ditandai dengan bahasa roh, tapi dia masih belum mengenal Allah dengan benar, dia masih belum bisa mengerti firman Allah dengan benar, dan termanifestasi lewat hidupnya nggak benar, ya itu jadi pertanyaan. Apakah dia benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus? Berikutnya, yang kedua adalah mengingatkan bahwa kita saat ini hidup di dalam hari-hari akhir. Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 berkata begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini juga nubuatan dari perjanjian lama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Bicara hari. Lalu kemudian banyak orang Kristen berkata begini, Pak, ini bukan bicara hari lagi loh Pak. Ini udah bicara ribuan tahun loh. Tapi kok belum tergenapi. Jadi benar gak sih Pak? Katanya hari-hari terakhir. Nah, saya mencari makna dari kata-kata hari-hari terakhir. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Itu ribuan tahun sebelum hari itu. Sebelum Petrus berbicara. Dan waktu Petrus berbicara sampai hari ini sudah 2000 tahun. Jadi udah ribuan tahun nih. Hari-hari terakhir itu dikatakan tapi belum terjadi juga. Nah, saya menemukan dalam 2 Petrus 3 ayat 8 yang berkata begini. Bahwa di hadapan Allah 1000 tahun itu adalah berapa hari? 1 hari. 1 hari itu bagi Allah adalah 1000 tahun bagi manusia. Artinya kalau dikatakan hari-hari terakhir, ini Allah sedang berbicara bukan hitungan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi ini berbicara tentang masa. Memang tidak ada satupun orang yang tahu kapan waktunya dengan tepat. Tetapi kita bisa belajar dari para murid. Waktu Tuhan Yesus berkata begini, kamu tinggal di Yerusalem dan kamu berdoa, maka Roh Kudus akan turun. Tuhan Yesus kasih tahu nggak kapan waktunya? Berapa hari mereka mesti nunggu? Tuhan Yesus tidak kasih tahu berapa hari, berapa lama, tanggal dan waktunya. Tapi para murid semua menunggu, menantikan hari itu. Dan hari itu terjadi. Artinya apa? Ya kita harus tetap punya pengharapan dan penantian akan hari itu. Bahwa kita saat ini sedang hidup dalam hari-hari atau masa-masa terakhir. Zaman akhir, bukan akhir zaman. Kalau akhir zaman itu selesai zamannya. Tapi kalau zaman akhir itu menjelang akhir zaman. Menjelang selesainya hari Tuhan atau datangnya hari Tuhan. Dan kita harus tetap punya kerinduan. Jangan akhirnya kita gini, karena kesibukan, karena kesenangan, karena hal-hal yang sifatnya duniawi membuat kita jadi lupa. Jadi kita mengabaikan kapan Tuhan mau datangnya, kapan Tuhan mau datangnya. Akhirnya kita nggak nunggu-nunggu, kita nggak merindukan lagi. Tahu-tahu Tuhan datang, jebret, aduh. Tuhan Yesus berkata, waktu Tuhan datang, apa yang Tuhan cari? Adakah iman di bumi ini? Masih berimankah orang-orang ini kepadaku? Nah yang ketiga, Tuhan memberikan kuasa dan damai sejahtera serta sukacita untuk kita. Jadi ketika para murid dipenuhi Roh Kudus, maka mereka memiliki suatu kuasa. Dan mereka memiliki suatu damai sejahtera. Mereka memiliki sukacita. Mereka memiliki keberanian untuk bersaksi. Tetapi ingat, kuasa itu, sukacita itu, damai sejahtera itu yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk kita nikmati secara pribadi. Tapi kita bagikan kepada semua orang. Itulah maksud Allah. Untuk setiap orang Kristen yang percaya menerima Kristus, dipenuhi Roh Kudus. Untuk apa? Untuk berani, punya keberanian. Punya damai sejahtera, sukacita, memberitakan, bersaksi tentang Kristus. Bukan malah ketakutan.
Ditanya, kamu agamanya apa? Takut, baru tanya agamanya apa, udah takut gitu loh. Akui aja. Loh, kita tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangi. Saya Kristen, saya percaya. Saya membaca di Amerika, terutama di Amerika ya. Kan pernikahan sejenis itu sudah lazim. Bahkan kalau ada hamba Tuhan, pendeta, gereja yang tidak mau menikahkan pernikahan sejenis. Sejenis itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu justru akan bisa dilaporkan dan ditangkap. Tapi ada satu orang pendeta yang tidak mau menikahkan. Saya lupa namanya. Saya belum kenalan soalnya. Yang tidak mau menikahkan pasangan sejenis. Lalu dia dilaporkan kepada polisi. Dan dia akhirnya diadili. Waktu diadili dia bilang apa pada hakim? Kenapa saya tidak mau menikahkan pasangan sejenis? Karena saya meyakini Alkitab saya. Saya menjalankan Alkitab saya. Dalam Alkitab saya tidak pernah diperbolehkan, dibenarkan pernikahan sejenis. Jadi kalau Alkitab saya boleh menikahkan pernikahan sejenis, saya akan nikahkan. Tapi karena Alkitab saya tidak memperbolehkan, tidak berbicara tentang pernikahan sejenis, maka saya tidak akan menikahkan. Jadi itu adalah keyakinan saya yang berbeda dengan keyakinan mereka berdua yang mau menikah secara sejenis. Dan akhirnya dia lolos hukum. Nah itu. Suatu ketika saya ditanya sama seorang, ya waktu itu saya suka fotokopi, dia pemilik fotokopi. Pak, Bapak yakin ada surga dan neraka? Yakin? Dari mana Bapak yakin? Wah, Alkitab saya kok nulis seperti itu. Emang pernah ada Pak orang yang ke surga ke neraka foto-foto kasih tahu? Belum ada. Kok Bapak sih yakin? Ya karena saya meyakini Alkitab saya. Nah, dia dari agama lain. Terus, jadi untuk masuk surga gimana? Masuk surga harus hidup baik. Nah kalau ternyata gak ada surga gimana Pak? Oke, begini. Selama saya hidup, saya jadi orang baik. Ketika saya mati, gak ada surga, gak ada neraka, saya rugi gak jadi orang baik waktu saya hidup? Gak rugi. Tapi kalau saya gak percaya ada surga, ada neraka, lalu saya berbuat jahat selama hidup, ketika saya mati ternyata surga neraka ada, rugi gak saya? Rugi banget. Itu aja jawabnya. Jadi kita gak usah takut menyatakan iman kita. Nah sekarang ada satu hal yang saya mau angkat hari ini, di mana hari ini kan dihadiri oleh umum, youth, teens, dan sekolah minggu kelas besar. Jadi ada orang tua dan ada anak. Kita baca firman Tuhannya dari Kisah Rasul 2 tadi ayat 39. Yang berbunyi begini. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji akan keselamatan, janji akan kehidupan kekal, itu berlaku bagi kita sebagai orang tua. Dan juga berlaku bagi anak-anak kita. Dan orang-orang yang masih jauh. Maksudnya apa? Keturunan kita dan juga nanti keturunan-keturunan generasi-generasi di bawah kita. Janji itu berlaku. Nah tugas kita apa sebagai orang tua? Tugas kita apa sebagai generasi yang di atas? Tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai generasi yang di atas adalah apa? Memberitahukan akan janji itu kepada anak-anak kita. Pertanyaannya begini sekarang. Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua, Bapak Ibu kita semua yang generasi di atasnya ini, kita sudah dapat janji itu belum? Kita sudah pegang janji itu belum? Jangan-jangan kita lupa. Jangan-jangan kita belum merasakan bahwa kita sudah menerima janji itu. Makanya kita gak bisa cerita, gak bisa memberitakan, gak bisa memberitahukan bahwa janji itu ada buat anak-anak kita dan generasi di bawah kita.
Karena kita belum mengalami. Tapi kalau kita sudah mengalami, kita sudah memegang, merasakan akan janji itu, maka harusnya kita bersemangat, kita bergairah untuk apa? Memberitahukan janji itu kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, dan generasi di bawah kita. Sehingga seluruh generasi bisa mendengar akan janji keselamatan, kehidupan kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, di keluarga kita, adakah kita suka berdiskusi tentang firman Tuhan? Berdoa sama-sama, melayani sama-sama, hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan, sopan santun, etika. Karena semua segala sesuatu dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya gak beres, di dalam keluarga, dalam rumah gak beres, keluar juga gak beres. Makanya kenapa gereja banyak masalah? Karena banyak keluarga-keluarga bermasalah dan tidak menyelesaikan masalah. Sehingga ketika mereka pergi ke gereja, mereka bawa masalah. Dan ketika mereka datang ke gereja, mereka bagi masalah. Karena dari rumah bawanya masalah. Tapi kalau di rumah, di keluarga, semuanya baik-baik. Semuanya seturut kehendak rencana Tuhan. Ketika keluar dari rumah, mereka akan membawakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Sehingga setiap ketemu orang, mereka akan berbicara. Kalaupun gak berbicara, mereka akan berkelakuan. Benar. Dan orang akan melihat ada sesuatu dalam hidup kita. Melalui hidup kita, kelakuan kita, dan perkataan kita. Ketika ke gereja, semua datang dengan sukacita, datang dengan damai sejahtera, datang dengan kebenaran. Maka semua akan membagi kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera itu. Sehingga datang gereja, selama di gereja, pulang dari gereja, sampai di rumah, dan dimanapun berada, kebenaran, damai sejahtera, sukacita Allah terus mengikuti kita. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pelaku firman. Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak berbuah, mati. Kalaupun gak mati, akan ditebang. Dan akhirnya dibakar. Mati juga kan. Ketika firman Tuhan berkata begini, janji ini buat anak-anak kita. Pertanyaannya, di mana anak-anak kita sekarang? Bapak Ibu yang sudah punya anak, coba pikir, di mana ya anak saya sekarang? Anak saya sekarang, tadi Denny lagi pelayanan kamera. Fora ada di sekolah minggu. Istri saya ada di situ, duduk. Nah sekarang anak-anak kita ada di mana? Idealnya orang tua anak-anak satu gereja. Sama-sama pelayanan, itu idealnya. Tapi normalnya orang tua anak sama-sama bergereja. Kalau tadi kan sama-sama ke gereja yang sama. Itu idealnya. Kalau normalnya orang tua dan anak sama-sama bergereja. Artinya apa? Boleh aja orang tua dan anak pisah gereja, tapi yang penting masih ke gereja. Tapi yang gak normal adalah orang tua di gereja, anak-anak ada di musola, ada di masjid lah. Ada di wihara lah, ada di kelenteng lah. Atau bahkan gak di tempat-tempat ibadah. Ateis. Nah ini jadi tanggung jawab orang tua. Makanya orang tua harus sudah memegang janji Tuhan itu. Sudah mengalami janji Tuhan itu. Dan itu akan dibagikan kepada anak-anak. Dan sampai cucu cicit kita. Akhirnya generasi ke generasi. Makanya di sini saya menyatukan antara ibadah umum, ibadah youth, ibadah teens, dan sekolah minggu. Kenapa? Supaya semua generasi mendapatkan yang sama akan janji Tuhan. Dan tugas gereja adalah mengingatkan kepada orang tua, kepada setiap keluarga. Tugas orang tua mengingatkan kepada anak-anaknya. Tugas anak-anak apa? Mendengarkan orang tuanya. Tentang apa? Tentang firman Tuhan. Dan tugas kita semua adalah melakukan firman Tuhan.
Seperti itu. Jadi jangan percayakan dalam tanda kutip ya, jangan serahkan anak-anak kita kepada sekolah minggu, kepada ibadah teens dan ibadah youth. Anak-anak kita yang masih sekolah minggu, yang masih teens, masih youth, ketika masih bermasalah, yang disalahin siapa? Guru sekolah minggu, pembina teens, pembina youth. Gimana sih? Kak, anak saya kok masih begini? Lah. Artinya itu orang tua belum menerima, belum merasakan janji Tuhan. Nah, fenomena masa kini begini. Sejarah menuliskan awal kegerakan Pentakosta di Indonesia itu ada yang namanya Gereja Gerakan Pentakosta, GGP. Yang orang-orang tua pasti tahu nih, Gereja Gerakan Pentakosta. Tapi ada juga satu sinode yang namanya Gereja Utusan Pentakosta. Pertanyaannya adalah, mana yang benar? Gereja Gerakan Pentakosta atau Gereja Utusan Pentakosta? Yang benar yang mana? Dua-duanya harusnya benar dan nyambung. Karena begini, kita bisa saja digerakkan oleh Roh Kudus. Tapi apa? Kita gak mau bergerak, kita gak mau diutus. Inilah aku Tuhan, utuslah dia. Itu gak benar. Ada juga ya, kita bergerak tapi kita gak diutus oleh Tuhan. Artinya apa? Kita bergerak menurut kemauan, keinginan, kesukaan kita sendiri. Itu juga gak benar. Makanya cukup banyak pelayanan-pelayanan yang akhirnya apa? Malah menimbulkan masalah. Kenapa? Karena tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Karena tidak diutus oleh Roh Kudus. Harusnya setiap kita diutus dan digerakkan oleh Roh Kudus. Bukan atas keinginan kita sendiri. Maka sekarang Bapak, Ibu, Saudari, coba renungkan. Tuhan mengutus saya apa ya? Di gereja ini. Untuk melayani apa ya? Tuhan mengutus apa saya di kantor ya? Tuhan mengutus apa saya di bisnis ya? Tuhan mengutus apa saya dimanapun berada. Dan saya saat ini bergerak, saya melayani di gereja sebagai apa? Itu karena utusan enggak? Karena emang kehendak Tuhan atau kehendak kita? Dan kita melakukan bisnis kita, melakukan pekerjaan kita, itu berdasarkan apa yang sudah Tuhan gerakan berikan pada kita enggak? Sehingga harusnya setiap pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, apapun yang kita lakukan, seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, kamu kerjakan, perbuatlah itu dan kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan pasti benar. Kalau untuk Tuhan pasti benar. Tapi kalau untuk diri sendiri, ya banyak gak benernya malah. Kesimpulan. Ini yang terakhir. Mulai, wow. Pak, saya udah gak sabar untuk bergerak, Pak. Gitu. Bergerak pulang. Kesimpulan yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ingat, yang harus kita pegang, kita imani. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Atau pribadi yang lain dari Allah. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa. Roh Kudus bukan hanya sebuah energi yang bisa dinyalain dan bisa dimatiin. Yang kapanpun kita mau lakukan, jalanin, kita bisa. Yang gak mau ya sudah, enggak. Bukan. Kebanyakan orang berpikir, orang Kristen tentunya, Roh Kudus itu adalah sebuah kuasa yang membuat kita jadi bisa melakukan mukjizat, punya karunia ini, wah bisa penglihatan, bahasa roh, ini itu. Tapi tidak menganggap Roh Kudus sebagai sesuatu pribadi Allah sendiri. Yang apa? Yang harus kita ikuti juga. Yang kedua, kepenuhan atau dipenuhi Roh Kudus artinya dikuasai dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya apa? Kalau orang yang sudah dikuasai, dia tidak punya lagi hak. Jadi kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, kita nggak punya lagi hak atas hidup kita. Dan kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus. Terserah Roh Kudus mau apa.
Salah satu kemarin yang saya terima pelajaran dari Pak Duji itu begini, tentang yang namanya ego personal. Jadi masing-masing kita nih, ya, dari lahir, ceprot. Oh ceprot ya, orang bilang kalau lahir kok ceprot ya. Brojol. Ya, ketika setiap orang lahir ke dunia, setiap orang yang lahir ke dunia, dia sudah punya yang namanya ego personal. Apa itu ego personal? Ego personal itu adalah kehendak sendiri, keinginan sendiri. Secara psikologi ada yang namanya ego personal. Itu adalah sesuatu yang susah, sangat susah, dan mungkin tidak mungkin disentuh oleh siapapun. Karena hanya dia yang menguasai hal itu atau ego personal itu. Susah untuk disentuh oleh orang lain. Bahkan juga Tuhan. Bukan Tuhan gak bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Untuk menentukan. Jadi ego personal secara Alkitab dibahasakan sebagai yang namanya kehendak bebas. Itu ego personal. Waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa sudah diberikan ego personal oleh Tuhan, kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Sehingga akhirnya apa? Kehendak bebas yang Tuhan berikan, yaitu ego personal itu, rusak akibat dosa. Akibatnya apa? Ego personal hanya memikirkan apa yang saya suka, apa yang saya mau. Apa yang saya pikir baik. Gak lagi berbicara tentang firman Allah, firman Tuhan bicara apa, terserah. Buat gua yang baik begini. Orang pendeta, hamba Tuhan, siapapun, gembala, orang tua, psikolog, wah sama, terserah mau ngomong apa. Buat gua yang benar adalah ini, yang baik adalah ini. Itu namanya ego personal. Susah untuk disentuh oleh orang lain. Bahkan Tuhan juga kehendak bebas. Sayangnya sudah dipengaruhi oleh dosa. Sehingga apa? Ego personal itu adalah keinginan, kehendak bebas untuk melakukan sesuka-sukanya. Dulu saya sangat kuat dengan ego personal saya. Sehingga saya punya perkataan begini. Waktu itu saya belum pernah baca firman Tuhan. Karena saya lahir dari keluarga Katolik, jarang atau tidak pernah sentuh firman. Saya juga gak pernah diajarkan. Saya bisa berkata begini loh, gua adalah gua. Sampai yang hari ini saya masih bicara begitu. Gua adalah gua. Terserah orang mau ngomong apa, gua adalah gua. Nah itu ego personal. Jadi bagaimana Pak ego personal itu bisa diubahkan? Kita bisa mengubah ego personal kita? Gak bisa. Kita gak punya kuasa untuk mengubah ego personal kita jadi baik. Emang ada orang yang niat baik? Maksudnya gini, gue mau jadi orang baik gini. Bahkan Paulus berkata, aku mau melakukan yang baik, tapi yang tidak baik itu yang selalu mempengaruhi aku. Jadi dibutuhkan apa? Makanya Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat. Sebagai penebus yang menebus dosa kita, yang menghapus dosa kita, yang menyelamatkan hidup kita, dan memberikan kita hidup yang kekal. Kalau dari diri kita, gak bisa. Gak ada seorang pun yang bisa menuju Bapa ke surga kalau tidak melalui Yesus. Semua agama boleh bilang apapun, boleh mereka mempromosikan, boleh mereka pakai marketing cara apapun. Tapi hanya Yesus satu-satunya ke surga, jalan ke surga. Dan untuk merubah ego personal kita, yang kita butuhkan adalah kasih karunia Allah. Makanya Bapak Ibu Saudari, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang sudah Allah berikan, sediakan kepada kita. Kalau hari ini kita ada di gereja, hari ini kita percaya Yesus, hari ini kita memiliki iman kepada Yesus. Jangan sekedar percaya. Jangan sekedar bicara beriman, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Pak, susah Pak. Saya ngikutin firman Tuhan, terlalu idealis Pak. Terlalu berat buat saya Pak. Apalagi masa lalu saya begini, begitu. Firman Tuhan berkata apa? Ya,
Kita hidup bukan dengan masa lalu lagi, dengan manusia lama, tapi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Makanya apa? Kita berserah kepada Tuhan. Susah Pak, memang susah. Jadi orang benar, memang susah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti bisa. Amin. Nah hari ini coba pikirkan, renungkan. Di mana saya saat ini? Berapa tahun saya jadi orang Kristen? Apakah saya masih hidup dengan ego personal saya? Sehingga orang lain, bahkan Tuhan pun tidak bisa menyentuh saya. Yang berikutnya adalah setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja bisa memiliki karunia roh, tetapi harus memiliki buah roh dan menjadi saksi Kristus melalui kehidupan dan pemberitaan Injil. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya bisa memiliki karunia roh, tapi yang paling penting, terlebih penting dan utama, yang terutama adalah kita punya buah roh. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jangan jadi alasan. Maka Paulus berkata apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu akan mematikan kedagingan kamu. Tapi kalau kita tidak hidup dengan roh, maka kita hidup dengan kedagingan. Kedagingan gak bisa dilawan dengan kedagingan. Kedagingan hanya bisa dilawan dengan roh. Roh kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang terakhir, setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti mengalami terobosan dan perubahan, serta bertumbuh dan berbuah menjadi semakin serupa Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, pesan khotbah saya adalah, kalau kita, sekarang ini Roh Kudus sudah tercurah. Roh Kudus sudah ada. Bahkan Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup kita kalau kita mengizinkannya. Bahkan Roh Kudus bisa menguasai hidup kita kalau kita mengizinkannya. Dengan apa? Kita tidak lagi hidup dengan ego personal, tapi kita membuang. Sehingga dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita hidup seturut apapun yang Roh Kudus inginkan, gerakan dari hidup kita. Makanya jangan pernah matikan hati nurani kita. Terus setiap hari dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Jangan pernah mengabaikan Roh Kudus. Ketika Tuhan berbicara hal yang baik, ikuti. Jangan pernah abaikan. Sekali kita mengabaikan, akan terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama hati nurani kita akan mati. Dan kita gak bisa lagi mendengar yang baik-baik dari Tuhan. Tapi kita harus mengalami terobosan dalam hidup kita. Dalam iman kita. Dalam karakter kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keluarga kita. Dalam pelayanan kita. Dalam pekerjaan kita. Dalam bisnis dan dalam segala apapun. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Yang pertama, mungkin ini hal yang baru bagi kami Tuhan. Jadi kami memperoleh sesuatu yang baru dari firman. Yang kedua, mungkin kami pernah tahu, tapi kami lupa. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami kembali. Yang ketiga, mungkin selama ini kami sudah jauh dari firman-Mu Tuhan. Kami sudah hidup menurut keinginan kami sendiri. Dan hari ini firman Tuhan menegur kami. Tetapi yang jelas, hari ini firman Tuhan menyadarkan dan memulihkan kami. Untuk kami hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan. Untuk kami hidup, menyerahkan hidup kami. Mematikan ego personal kami. Dengan kami turut menuruti kehendak Tuhan. Dengan kami hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kami hidup bukan kami lagi. Tetapi Kristus yang hidup dalam kami Tuhan. Sehingga pasangan kami, istri atau suami kami melihat kasih Tuhan. Melihat Kristus melalui perkataan dan perbuatan kami. Anak-anak kami juga melihat kasih Kristus. Melihat pribadi Kristus melalui perkataan dan perbuatan kami. Bahkan semua orang yang bertemu dengan kami akan melihat kasih Tuhan. Akan melihat pribadi Kristus melalui perkataan dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan untuk Engkau kuasai.
Sehingga apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami kerjakan, semua selaras dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala sudah membagikan firman Tuhan. Dan sidang jemaat, tiba saatnya diberikan kesempatan kita mendukung pekerjaan Tuhan. Persembahan akan segera dijalankan. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Kau sudah memberkati kami. Terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami belajar memberikan yang terbaik dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persembahan akan langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Gegabah dari dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang banyak. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adakah hari ini Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Kalau ada, berkenan Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Ibu sudah hadir di tempat ini. Kami semua sangat bersuka cita menyambut kedatangan Ibu beribadah di tempat ini. Dan kalau Ibu belum ada tempat ibadah yang tetap, kami membuka pintu. Ayo kita ibadah, bertumbuh di tempat ini bersama-sama. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu yang baru pertama kali hadir. Selamat datang Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita tunggu minggu depan lagi ya, dan seterusnya. Puji Tuhan. Saudaraku, saya pernah membaca survei, bulan Juni adalah bulan pernikahan. Banyak yang nikah, dan otomatis bulan Juni banyak yang melahirkan. Puji Tuhan, saya dapat daftarnya, ternyata di gereja ini banyak yang berulang tahun di bulan Juni. Saudara-saudara yang saya panggil namanya, saudara berhak untuk maju ke depan. Karena akan dikasih hadiah doa, berkat luar biasa dari Tuhan Yesus. Yang pertama saya mengundang dengan hormat Ibu Jenny Susana. Ada namanya Ibu Jenny Susana? Ibu Jenny Susana?
Yang kedua, Bapak Hermawan Hartono. Bapak Hermawan Hartono. Kemudian Ibu Marsiti. Ibu Marsiti. Selanjutnya Bapak Femerio Firmansyah. Yang namanya Pak Femerio. Puji Tuhan. Pulang kita makan-makan ya Pak. Boleh maju ya Pak Femerio. Kemudian Ibu Veniati Firmansyah. Boleh di depan sini Pak, di tengah, posisi tengah. Ya. Ibu Veniati Firmansyah. Oke. Ibu Deborah Susiana. Ibu Deborah Susiana. Puji Tuhan. Kemudian Saudara Joshua Berni. Joshua Berni. Wah, ada di depan ternyata. Kemudian Bapak Aheng. Bapak Aheng ada? Kemudian Saudari Hercilia. Hercilia. Ini yang maju kayaknya mau fashion show ya. Semuanya hadap ke jemaat yuk. Semua hadap ke jemaat ya. Satu baris aja ya. Hercilia, kemudian Bapak John Wiko Chandra. Ada Pak John Wiko Chandra, puji Tuhan. Dan yang saya nggak sebut namanya, kalau Anda lahir di bulan Juni, berulang tahun di bulan Juni, boleh maju, saudara akan didoakan. Siapa yang bulan Juni berulang tahun yang belum saya sebutkan, boleh maju ke depan, akan didoakan khusus. Ya, kita akan berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi? Jangan malu-malu ya. Puji Tuhan. Oh, ini ulang tahun lahir. Ulang tahun pernikahan belum ya? Puji Tuhan. Iya. Ada lagi, coba buka KTP-nya. Mungkin saudara lupa. Lahirnya bulan Juni, buka KTP-nya dulu. Ada ingat semua bulan Juni yang berulang tahun? Oke, semua sudah maju. Yuk kita semua berdoa. Bapak Gembala akan berdoa khusus buat saudara-saudara kita yang baru lahir. Oh, yang memperingati hari lahirnya ya. Ajaib kalau baru lahir sudah langsung gede gini. Jadi saya tadi perhatikan ada 3 generasi sepertinya ya. Generasi baby boomers, generasi X, dan milenial ya. Ya kan? Berarti milenial kan? Bukan Z. Oke. Mari Bapak Ibu Saudari kita arahkan tangan kita kepada saudari kita yang berulang tahun. Kita sama-sama berdoa buat mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami percaya Tuhan berikan kesempatan 1 tahun lagi dalam kehidupan mereka. Untuk mereka ada di dunia ini mengerjakan tugas kehendak yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan juga sudah menyediakan berkat-berkat bagi mereka. Baik berkat rohani dan juga berkat jasmani. Dan biarlah Tuhan dalam usia mereka yang bertambah 1 lagi ini Tuhan. Mereka dapat terus menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Segala hal yang baik dari Tuhan. Dan tidak lupa mereka juga membagikan hal-hal baik itu bagi orang banyak. Kami menyerahkan mereka secara pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang terus menyertai dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari jadi, memberkati hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat, panjang umur, kaya raya diberkati Tuhan. Dan selalu bersuka cita. Amin. Nanti kalau pulang boleh kasih salam ya Bapak Ibu yang berulang tahun. Dan sidang jemaat berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan Warta Gereja pengumuman melalui multimedia. Saya tanya, Bu, kok sakit apa? Sakit, 65 tahun. Oh ya keberapa Bu? Keempat. Bu saya langsung kayak ketampar gitu. Udah sering ngeluh sakit kan sakit banget kan. Iya. Jadi saya bilang mau lanjut nggak usah kan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan termasuk penyakit yang kita idap
seperti mama, bukan karena dosa atau masa lalu gitu. Iya. Tapi memang Tuhan izinkan untuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Betul. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Rohmat Hidayatullah, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot STH MAG. Mari Jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Pendeta Christopher Tapiheru. Kami ajak seluruh jemaat muda untuk hadir dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Kompi bulan Juli akan diadakan dengan format group support dengan tema isu seputar politik dan ekonomi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Niko Yehezkiel, Eskom MN. Everybody, lift your voice so high, sing it loud and clearly, praise Him to the sky. Jesus is our hero, He loves us every day. Follow Him forever, in His light we'll stay. Jump for Jesus, feel the beat. Clap your hands and move your feet. Let the world know who He is. Jesus brings us joy and bliss. Setiap kita punya kesempatan. We will never start if we always think too big. Ketika kita mau mulai sesuatu, start small. Saya lahir dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Saya sempat putus sekolah saat masih SD. Saat ini, saya bekerja di salah satu multinasional company. Saya pada masa muda berhadapan dengan dilema pilihan hidup untuk masa depan saya dan bagaimana saya akhirnya dapat memutuskan pilihan hidup saya. Saya adalah seorang akuntan dan juga konsultan pajak. God is really serious about our life. Jadi nggak boleh ada jemaat berkata, saya nggak bisa apa-apa. Saya hidupnya emang begini. Saudara menghina Tuhan. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juli 2025. Pendaftaran dapat menghubungi Kak Ani. SHDR atau Seminar Hidup dalam Roh akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juli 2025 dan Minggu 20 Juli 2020. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti SHDR dapat mendaftarkan diri ke Ibu Ani. Baptisan bulan Juli akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 dan pengarahan akan dilaksanakan pada tanggal 26. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja sepekan. Saya mengundang sidang jemaat berkenan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
doa berkat bersama Bapak Gembala. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.